Assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi bersama saya Andy Service. Di video ini saya akan berbagi tips tentang cara penggunaan avometer ataupun multitester sobat. Di sini saya memakai multitester merek Helles UX78 dan di sini saya siapkan juga stop kontak, sudah ada arus listriknya sobat, aki ataupun kabel sebagai bahan percontohan nantinya. Di multitester ini sobat, banyak sekali bagian-bagian yang harus dipelajari. Ada 3 bagian utama sobat yang harus kita pelajari, yang sering kita gunakan dalam dunia servis sobat. Karena kalau kita tidak mempelajari ini sobat, kalau kita salah dalam pengukurannya, itu bisa berakibat kerusakan sobat pada alat multitester ini sobat. Sebagai langkah awal sobat, kita harus colokan ini sobat sesuai dengan tempatnya sobat. Seperti merah ini di plus dan yang hitam ini di min sobat. Sekarang kita pelajari sobat di bagian-bagian multitester ini sobat. Untuk bagian yang pertama sobat, kita di bagian AC volt. AC volt ini yang bertanda merah ini sobat. Di sini adalah untuk pengukuran arus listrik sobat. Untuk pengukuran arus AC yang terdiri dari 10 volt, 50 volt, 250 volt dan 1000 volt sobat. Untuk sebagai percontohan sobat, di sini saya akan mengukur arus listrik rumah, di mana arus listrik rumah itu tegangannya 220 volt sobat. Jadi untuk pengukurannya kita harus tempatkan jarum saklar ini sobat di 250 volt. Jadi kita harus tahu sobat tegangan yang akan kita ukur untuk penempatan saklar ini sobat. Karena ini kalau salah sobat bisa terjadi kerusakan di bagian multitester ini sobat. Sekarang kita coba sobat, kita colokin kontaknya dan nah ini sobat, sekarang sudah saya colokin sobat, dan kita lihat di bagian jarumnya sobat. Di bagian jarumnya itu normal 220 volt sobat. Jarumnya berhenti pas di 220 volt sobat. Ini untuk bagian AC voltnya sobat. Untuk di bagian ohmnya sobat, untuk di bagian ohmnya di sini sering digunakan sobat untuk pengukuran seperti kabel ataupun komponen-komponen elektro sobat. Komponen-komponen elektro, dan di sini ada bagian yang seperti sinyal wifi ini sobat. Ini adalah blazer sobat. Jadi kita kalau pengukuran menggunakan blazer ini sobat, otomatis mengeluarkan suara sobat. Otomatis mengeluarkan suara. Sebagai contoh, kita akan ukur kabel sobat. Sebagai contoh kita akan ukur kabel. Di sini saya sudah siapkan kabelnya sobat. Kita menggunakan kabel biru. Nah ini sobat, bisa didengar ada suaranya sobat. Itu menandakan kabel ini bagus sobat. Karena kalau kabel ini putus sobat, itu tidak akan menimbulkan suara. Begitu juga dengan kali 1K, kali 100, kali 10, dan kali 1. Tetapi bedanya kalau di bagian ini sobat, ini tidak menimbulkan suara. Tidak menimbulkan suara sobat. Sebagai contoh saya akan mengukur kabel sobat. Kita pakai yang biru. Otomatis jarum bergerak sobat. Kita bisa perhatikan di papan skalanya ini sobat. Otomatis jarum bergerak. Sama juga dengan yang kali 10,
kali 100 ataupun kali 1K jarum bergerak sobat. Di bagian ini sobat, itu sering digunakan itu untuk pengukuran kabel dan komponen elektro sobat. Kalau di ini bagian baterai, kita pengukurannya baterai sobat. Dan di sini ada DCMA sobat. DCMA ini terus terang sobat, jarang dipergunakan oleh para teknisi. Jadi karena jarang dipergunakan sobat, kita langsung meloncat ke bagian DC volt sobat. Di bagian DC volt ini sobat, bagian DC volt ini sobat terdiri dari 0,25 volt, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Di bagian ini sobat, ini sering buat pengukuran itu di bagian arus DC, terutama di bagian mesin TV itu sobat, itu kan banyak yang menggunakan arus DC. Sebagai contoh, kita akan mengukur aki ini sobat. Kalau aki ini kan DC, voltasenya 12 volt. Voltasenya 12 volt. Jadi kita akan ukur memakai multitester ini sobat. Dan penempatannya sobat, penempatannya itu di 50 volt sobat. Kalau kita di 10 volt ini sobat, otomatis tester ini akan rusak sobat. Jadi penempatannya di 50 volt seperti ini sobat. Nah ini 50 volt. Coba kita tes dulu sobat. Kita colokin kabel minnya, kita colokin kabel plusnya juga. Otomatis jarum bergerak sobat. Dan alhamdulillah aki ini normal sobat, posisi di 12 volt sobat. Jadi untuk pengukuran itu sobat, untuk pengukuran itu kita harus tahu berapa besar alat yang mau kita ukur. Kalau aki 12 volt, kita harus tempatkan lebih tinggi dari 12 volt. 12 volt kalau di sini kan tidak ada sobat, adanya 50 volt. Nah, jadi kita harus mengukur ke 50 volt. Begitu juga di arus AC sobat, sama. Jadi kita pengukurannya itu lebih tinggi dari apa yang akan kita ukur sobat. Demikianlah tips dari saya sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.